Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Reza Suraya. Saya dari kelas A22 KWN, kelompok 13 yang beranggotakan Angel, saya, dan Sandy. Kami di sini akan mempresentasikan topik 13 tentang otonomi daerah. Ini adalah materi yang akan disampaikan dari topik 13, yaitu ada pengertian otonomi daerah, ada dasar hukum otonomi daerah, dan hakikat-hakikat otonomi daerah. Dan saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem ekonomi otonomi daerah dalam sistem pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, tetapi tetap masih dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk memahami lebih lanjut otonomi daerah, mari kita lihat pengertian otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Secara etimologi atau harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan, sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, dari pengertian di atas, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Di sini ada pengertian otonomi daerah menurut kamus. Kamus yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua, menurut Kamus Hukum dan Glosarium, otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang terakhir, menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi daerah merupakan hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya. Terus juga di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai otonomi daerah. Yang pertama, menurut F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Terus yang kedua, menurut Benyamin Hussein, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat. Terus juga ada yang ketiga, menurut Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintahan pusat. Terus juga yang terakhir, menurut Kansil, otonomi daerah adalah hak wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari definisi pengertian otonomi daerah adalah sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusan sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan memacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Rizky Ardiananda dari Fakultas Teknik jurusan Sipil. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar hukum otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah. Menurut Kamus Hukum dan Glosarium, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar. Sebagaimana telah disebut di atas, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen tahun 2000, untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur perda. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu 1. Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR Rakyat Indonesia Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 9 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang enam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di sini juga ada otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asal otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang tersebut menyatakan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pemerintah ini menjadi dasar hukum otonomi daerah dalam melaksanakan kewenangan di daerah. Kepres Nomor 38 Tahun 2007 ini merupakan penjabaran langsung untuk dapat melaksanakan Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina, NPM 13201300038, nomor absen 8. Saya akan mempresentasikan hakikat otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Makna dan arti penting otonomi daerah yaitu 1. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 2. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat. 4. Mengembangkan peran serta dan fungsi DPRD. Manfaat dan tujuan otonomi daerah. Manfaatnya yaitu 1. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah. 2. Kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah. Tujuannya yaitu 1. Supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. 2. Supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. Otonomi daerah mempunyai 4 asas, yaitu 1. Asas sentralisasi, 2. Asas desentralisasi, 3. Asas dekonsentrasi, 4. Asas tugas pembantuan. Asas sentralisasi adalah pemusatan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah yang terpusat menyebabkan pemerintah daerah sebatas melaksanakan program-program dari pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah tingkatannya, sehingga urusan rumah tangga daerah itu tetap dalam kerangka NKRI. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala wilayah atau kepada instansi yang lebih rendah. Asas tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah pusat ke daerah atau dari pemerintah daerah ke desa untuk tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut kepada yang memberi tugas. Contoh hakikat otonomi daerah, yaitu 1. Bahwa hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing adalah hak yang terbatas hanya dalam wilayah daerahnya masing-masing. 2. Bahwa setiap daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus wewenang, pangkal, dan urusan yang diserahkan kepadanya. 3. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing tidak merupakan subordinasi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga yang dimiliki oleh daerah lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.